Berikut ini saya akan beri sedikit cara supaya bagaimana agar kita bisa kuat dan tegar dalam menjalani hidup. Cara ini saya ambil sedikit dari sebuah filosofi yang bernama Stoa atau Stoikisme. Seperti kita tahu, kebanyakan orang zaman sekarang hidup dengan segala macam masalah, entah itu masalah ekonomi, relationship, pekerjaan, dan sebagainya. Dan betapa banyak dari kita yang ketika ditimpa masalah suka ngeluh, stres, marah-marah, depresi, atau paling parah sampai mengambil jalan pintas. Ada yang mengakhiri hidup dan jalan pintas yang negatif tentunya. Percayalah bro, semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah baru. Video ini bukan untuk memberikan jalan keluar dan solusi dari semua masalah yang ada, tapi setidaknya dengan mengikuti dan berpegang pada prinsip-prinsip Stoa ini, setidaknya cara pandang kita tentang hidup akan berbeda bro. Nah, dalam filosofi Stoa atau Stoikisme sendiri ada yang dinamakan hal esensial yang memang penting sekali untuk dipelajari dan dijalankan, yaitu dalam kendali diri dan di luar kendali diri. Hal ini disebut kalau dalam filosofi Stoa dikenal dengan dikotomi kendali. Jadi bagaimana Stoa mengajarkan bahwa apapun yang berada di luar kendali diri tidak perlu untuk dipikirkan berlebihan, tidak perlu sampai membuat kita cemas atau takut. Contohnya seperti omongan orang lain, perlakuan orang lain, maupun tindakan-tindakan mereka kepada kita, hingga apapun hal-hal yang bersifat eksternal lainnya. Stoikisme mengajarkan bahwa yang berada di dalam kendali kita adalah pikiran kita sendiri. Hanya itu, pikiran kita dan akal kita lah yang memfilter semua yang dari luar diri kita. Jadi cukup kendalikan apa yang ada dalam kendali diri kita, yaitu pikiran kita tadi dan tindakan kita. Jangan ada masalah kita sampai terbawa emosi, mengambil langkah yang tak perlu pada itu, karena itu semua berada di luar kendali diri kita. Sangat teramat bodoh menurut filosofi Stoa jika hal-hal yang berada di luar kendali direspon dengan emosi yang negatif. Saya kasih contoh sedikit. Misal Anda dimaki seseorang di jalan tanpa alasan yang jelas. Anda merasa Anda sama sekali tidak mengenal orang yang memaki Anda tadi. Nah, makian dan cacian orang tadi berada di luar kendali Anda, tetapi pikiran Anda berada dalam kendali Anda. So, sadarlah bahwa itu hanya akan membuang waktu jika Anda meladeni dia. Cara yang paling baik adalah menjauhlah, tinggalkan dia, biarkan dia tetap memaki, tak karuan seperti itu. Nah, sikap kita atau sikap Anda meninggalkan dan tidak mendengarkan orang tadi adalah sesuatu yang berada dalam kendali. Itu adalah pilihan Anda. Intinya adalah buat apa kita mendengar dan menghabiskan waktu untuk meladeni sesuatu yang bukan berasal dari dalam kendali kita. Untuk apa kita marah-marah, kita mengutuk, bahkan sampai depresi, bahkan sampai tidak mau mengambil atau mencari cara dan fokus pada jalan keluarnya, tapi kita malah terpaku pada masalah itu, kita malah mengutuk dan sebagainya. Coba fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Intinya, buat apa masalah disesali, buat apa masalah itu ditanggapi dengan hati yang panas, depresi, stres, atau marah-marah. Cukup katakan pada diri bahwa semua masalah yang menimpa saya ini berada di luar kendali diri saya. So, kalau begitu saatnya saya mencari solusi dan jalan keluar daripada masalah ini. Jadi kesimpulan dari video ini, bagaimana supaya kita kuat dan tegar dalam menjalani hidup? Ya, prinsipnya harus memisahkan yang berada di dalam kendali diri dan di luar kendali diri. Dalam kendali adalah pikiran dan tindakan apa yang akan kita ambil ketika ada masalah, dan di luar kendali ialah masalah itu sendiri. Cara ini sangat berlaku buat banyak hal dan berbagai macam masalah, karena sejatinya masalah itu banyak yang datang dari luar kendali diri kita. Bersikaplah tenang ketika ada masalah. Anggap ini semua bukan pilihan dan kendali diri saya. Ia ada karena memang seharusnya ia ada.
lalu cari solusi dengan hati yang dingin bro. Sekian, keep strong.